Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana perbaikan bahan pustaka dan cara menjilid bahan pustaka. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp. Menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Nah, yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertisi dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Nah, lalu letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat yang disesuaikan. Nah, yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Yang terakhir, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan, agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan menggunakan tulang pelipat. Nah, yang kedua itu ada menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau bertambah lebar. Ada berbagai cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah sobek. Di antaranya, pilihlah kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Nah, yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan trackpen yang telah dicelupkan di dalam air. Yang keempat, kertas yang dilipat, kertas yang bagian kertas yang dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kelima, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Rapatkan oleh kertas yang sobek dengan hati-hati. Lalu oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat setelah kering. Yang terakhir, letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Lanjut, yaitu ada penjilitan. Penjilitan adalah salah satu cara untuk menghimpun ataupun menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu, serta dilapisi oleh cover. Nah, begitu maksud dari penjilitan atau pengertian dari penjilitan. Nah, penjilitan bisa digunakan dengan dua sampul, yaitu sampul lunak atau soft cover atau dengan sampul keras, yaitu hard cover. Hard cover itu seperti karton yang tebal. Nah, sebagai pustakawan, kita harus dapat memiliki dokumen yang rusak, baik itu kerusakan kecil maupun kerusakan berat. Pustakawan sebaiknya memiliki ruangan khusus untuk melakukan pekerjaan ini. Menambah buku berlubang oleh larva, kutu buku, atau sebab lainnya, menyambung kertas yang sobek, atau menambal halaman buku yang koyak adalah kegiatan yang mesti dapat dikerjakan.
Nah, penjilitan dilakukan terhadap buku pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitnya lepas, ataupun nomor halaman yang tidak berurutan lagi, sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Tetapi sebelum melakukan penjilitan, perlu dipikirkan terlebih dahulu bahan-bahan biaya dan tenaga penjilitan dengan biaya pembelian dengan judul sama, maka lebih baik membeli bahan pustaka yang baru. Nah, jadi jika rasanya tidak bisa dijilid atau dilestarikan, lebih baik kita membeli bahan pustaka yang baru agar meminimalisir pengeluaran. Nah, sebagai pustakawan, perlu terlebih dahulu kita mengenal bahan jilitan, perlengkapan penjilitan, atau mutu kualitas jilid. Antara lain, yang pertama itu ada mengenal bahan jilitan. Bahan jilitan itu ada banyak macam bahan jilitan. Struktur buku terdiri atas yang pertama itu ada segi, ada forage, ada kertas hubungan, ada bahan buku, ada papan jilid, ikatan timbul, groovy, dan pita kapital. Nah, bahan-bahan yang agar struktur penjilitan itu tidak lepas, kita perlu adanya bantuan beberapa ornamen, yaitu pisau, palu, pelubang, gunting, tulang pelipat, penggaris besi, kuas, gergaji, jarum, benang, pen press, pemindang jahit, dan mesin potong. Nah, lanjut, di sini ada penyiangan. Penyiangan atau weeding merupakan kegiatan pemilihan pada koleksi bahan pustaka. Ada di perpustakaan untuk kegiatan herbisida dan bahan pustaka yang bisa diganti dengan bahan pustaka yang baru yang sesuai bahan pustaka yang perlu dipisahkan. Biasanya isinya tidak relevan. Ketinggalan zaman, tidak lengkap. Perpustakaan yang sudah memiliki versi terbaru dan bahan pustaka yang rusak secara fisik. Nah, adapun tujuan dari kegiatan penyiangan antara lain, yang pertama itu adalah membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi, pelayanan oleh perpustakaan. Yang kedua itu ada memperbaiki keterampilan dan kinerja perpustakaan. Nah, yang ketiga ada meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi. Yang keempat, mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Yang kelima, menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi. Yang keenam, mengetahui kekuatan dan kelemahan. Yang ketujuh, menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi. Dan yang terakhir itu meningkatkan nilai informasi. Nah, saya akan menambahkan di sini, menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, pada tahun 2005, kriteria penyiangan kebijakan penyiangan sering bersifat relatif, sehingga perpustakaan perlu memiliki kebijakan tertulis tentang penyiangan koleksi yang merujuk pada peraturan perundang-undangan. Dalam menentukan kebijakan penyiangan, perpustakaan perlu meminta bantuan ahli pejabat. Nah, bersama dengan pustakawan, mereka meminta bahan pustaka mana yang perlu dikeluarkan dari koleksi. Penyiangan koleksi dapat dilakukan sebagai meningkatkan bahan perpustakaan dari tempatnya ke ruang penyimpanan khusus. Lalu menghapus dan memusnahkan pustaka. Menukar bahan perpustakaan kita dengan bahan pustaka lain. Lalu menghadiahkan bahan pustaka kepada perpustakaan lain. Nah, lanjut.
Di sini ada yang namanya stock of name. Stock of name adalah kegiatan menghitung ulang suatu koleksi bahan pustaka. Saya memiliki perpustakaan. Pemeriksaan fisik buku-buku tercatat milik pustaka. Lakukan sebelumnya, kegiatan ini mengharuskan Anda untuk mempertimbangkan terlebih dahulu layanan mana yang akan dibutuhkan dan kapan. Waktu yang tepat untuk inventarisasi untuk memastikan layanan tidak terganggu perpustakaan. Nah, perpustakaan dibuat tersedia untuk pengguna. Adapun kegiatan stock of name bertujuan bertujuan untuk yang pertama itu mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang kedua, mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Nah, yang ketiga itu mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Nah, yang keempat, mengetahui bahan pustaka yang hilang, dan yang terakhir, mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Nah, lanjut, kita akan membahas pelestarian bahan perpustakaan dengan sistem penjilitan. Nah, penjilitan. Pengertian penjilitan adalah proses dan cara menautkan dokumen perpustakaan untuk tujuan lindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan mengikat termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan dokumen perpustakaan yang rusak agar dapat dipulihkan kembali seperti pertama kali. Pengetahuan teknis tentang cara mengikat diperlukan untuk mengklaim kualitas pengikat cocok untuk maksud dan tujuan bentuk pengikat dapat dibuat maksimum. Kebijakan untuk menghubungkan dokumen perpustakaan idealnya harus mengikuti prosedur, dan prosedur seperti alur kerja perlu dilakukan antara pustakawan dan perekat untuk hasil yang maksimal. Bahan pustaka yang rusak seperti isi buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan mereparasi atau menjilid kembali. Penjilitan kembali informasi di dalamnya. Kenyamanan koleksi perpustakaan sebagai aset bangsa dan memuat nilai-nilai leluhur bangsa merupakan sumber informasi utama yang harus dilestarikan. Lanjut, yaitu ada tujuan penjilitan. Tujuan utama penjilitan buku di perpustakaan adalah untuk menyimpan bahan pustaka agar tetap utuh dan terhindar dari kerusakan fisik untuk mendukung fungsinya perpustakaan saat melakukan pelayanan perpustakaan. Tujuan penjilitan perpustakaan antara lain, yang pertama itu adalah mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Mungkin ada halaman yang robek atau halaman yang hilang, atau ada buku yang beberapa terkena jamur atau halaman yang tidak beraturan. Contohnya halaman 1 terletak di tengah-tengah buku atau halaman terakhir terletak di depan buku, kan itu jadinya halaman tidak beraturan. Jadi itu kenapa tujuan penjilitan itu ada di cara melestarikan bahan pustaka. Nah, yang ketiga itu adalah memudahkan pengguna bahan pustaka, mudah dibolak-balik bukunya. Jadi dibacanya dari awal sampai akhir itu nyambung. Nah, bahan atau sarana prasarana penjilitan. Yang pertama itu adalah kertas.
kertas itu banyak ya teman-teman. Ada kertas casing Samson, ada kertas board, ada kertas millboard. Yang kedua itu adalah peralatan penjilitan atau mesin-mesin yang digunakan untuk penjilitan. Nah, yang pertama itu ada mesin otomatis, mesin potong otomatis. Yang kedua ada mesin potong manual. Lanjut ada alat potong board, terus ada mesin board atau pelubang kertas. Nah, yang ketiga itu ada peralatan penunjang penjilitan. Nah, peralatan penunjang penjilitan biasanya itu ada jarum jahit, pisau potong, gunting, tulang pelipat, dan juga penggaris besi. Nah, yang terakhir ada jenis penjilitan. Nah, jenis penjilitan ini banyak jenisnya teman-teman. Ada jilid hardcover, ada jilid softcover, ada jilid KY, ada jilid spiral, dan jilid lakban. Nah, mungkin itu aja presentasi saya. Dan setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menjilid buku dengan benar. Terima kasih telah menonton. Nah, jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menjilid buku yang baik dan benar. Jadi, alat dan bahan yang kita perlukan adalah pisau cutter, lalu gunting, lalu ini tuh untuk ngambil lemnya. Jadi tangkai bisa pakai tangkai apa aja. Terus lem ini lem Fox. Terus juga ini bahan pustaka yang sudah sampulnya sudah rusak. Jadi cara yang pertama kita lakukan itu menggabungkan dua kertas jilid dengan lem Fox. Nah, jika sudah menyatu seperti ini, kita ukur dulu tinggi bahan pustakanya dengan kertas jilid yang sudah kita gabungkan. Nah, karena ini berlebih, jadi kita harus potong terlebih dahulu bahan pustakanya. Nah, teman-teman, ini sudah saya potong. Jadi terbagi dua seperti ini. Lanjut, kita akan menggabungkan ini bahan pustakanya. Jadi caranya adalah kita jilid sisi belakang bahan pustaka dengan lem Fox. Ngapa dan kokwa? Nah, teman-teman, jadi ini contoh buku yang sudah dijilid. Nah, jadi teman-teman, ini contoh buku yang sudah dijilid ya. Tuh, kelihatan seperti baru lagi, walaupun tidak memakai sampul aslinya.